Sebagai akibatnya, X anggota dari A pangkat komplement dan X anggota dari B pangkat komplement itu, oleh karena itu kita dapatkan X anggota dari A pangkat komplement irisan dengan B pangkat komplement tuh dengan demikian kita dapatkan A gabungan B pangkat komplement itu merupakan A pangkat komplement gabungan dari B pangkat C. Nah, untuk bukti keduanya itu kita ambil sembarang untuk X anggota dari A pangkat A komplement irisan B komplement, maka kita dapatkan itu X itu bukan anggota dari A dan bukan anggota dari B. Sehingga kita dapatkan X itu bukan anggota dari gabungan A dan A dan B, dapat kita tulis sebagai seperti ini, Pak. X anggota dari A gabungan B komplement, dengan demikian A komplement gabungan B komplement sama dengan A gabungan B. Saya tanya sedikit. Kalimat pertama, Anda ambil sembarang X anggota A gabung B komplement. Oke, akibatnya X bukan anggota A gabung B. Itu dari ya notasi saja ya. Kalau X-nya anggota A gabung B komplement, maka X pasti bukan anggota A gabung B. Hal ini berarti ya benar, X bukan anggota A dan X bukan anggota B. Sekarang saya kira Anda bisa jelaskan secara logis ya, pakai logika ya. Paling enggak kan kalau A gabung B, kalau X anggota A gabung B kan bisa X anggota A saja, atau X anggota B saja, atau X anggota A gabung B. Iris B. Kalau bukan anggota pasti bukan anggota gabungannya, bagi anggota A dan juga bukan anggota B. Oke, bisa diterima. Sebagai akibatnya X anggota A komplement dan B komplement. Oke. Karena itu X anggota irisannya oke. Dengan demikian oke. Nah, sekarang yang kedua. Ambil sembarang X anggota A komplement iris B komplement. Anda menyimpulkan X bukan anggota A dan X bukan anggota B. Bisa dijelaskan, Mbak? Kalimat itu, ambil sembarang X anggota A komplement iris B komplement, maka X bukan anggota A dan X bukan anggota B. Bisa dijelaskan? Anggota kelompoknya boleh bantu. Baik, Pak. Jadi di sini saya ambil sembarang untuk X-nya itu anggota dari A komplement irisan B komplement. Berarti karena dia A-nya itu komplement, maka bisa kita ubah jadi X-nya itu bukan anggota dari A, karena dia irisan maka dan. Jadi dan X-nya itu bukan anggota B, maka bisa kita ubah menjadi akibatnya itu X-nya itu bukan anggota dari A gabung B, atau bisa kita ubah yang bukan anggota ini kita ubah jadi komplement, jadi X itu anggota dari A gabung B komplement. Oke, gini, yang Anda tulis tidak salah, cuman saya hanya ingin bertanya lebih detail lagi. Ya, sekali lagi yang Anda tulis tidak salah, cuman saya ingin lebih detail. Kalau X anggota A komplement iris B komplement itu artinya apa? Kalau X anggota A iris B apa artinya? Sebentar ya, saya
Saya akan download dulu biar saya bisa coret-coret. Saya nggak bisa coret-coret ini. Apa ini? Nggak ada, Pak. Hari ini Bapak Bentar ya, saya ini dulu. Apa? Mau download aja biar enak. Kanan. Satu. Dua. Kalau X anggota A iris B artinya apa? Artinya apa? Kalau X anggota A iris B. X itu adalah anggota dari himpunan A dan himpunan B, Pak. Ulangi. X itu adalah anggota dari himpunan A dan himpunan B. Maksudnya himpunan A dan B itu gini. Itu yang Anda maksud. Jika X anggota iris B, maka X benar anggota nggak? himpunan A dan X anggota himpunan B. Oke, gitu ya Mbak ya. Teliti ya. Iya, Pak. X anggota himpunan B. Kalau saya ganti X anggota A komplement iris B komplement, maka berartinya X bukan anggota A dan X bukan anggota B. saya nggak pakai kata bukan anggota, saya nulisnya anggota ini. X anggota A komplement dan X anggota B komplement. Itu kan artinya kan, betul nggak? Ya kan? Jadi konsisten. Irisan itu artinya kalau X anggota, maka X anggota A dan X anggota B. Kalau X anggota A komplement, iris B komplement, ya artinya X anggota A komplement dan X anggota B komplement. Nah, kemudian Anda menyimpulkan ini benar. Maka kalau X bukan anggota A komplement kan maka X bukan anggota A. Anda benar ini. Lalu kalau X bukan anggota B, X anggota komplement, maka X bukan anggota B. Jadi tadi pertanyaan saya itu saya ingin bertanya lebih detail aja langkahnya. Jadi dari ini mestinya Anda kesimpulannya dari situ, Anda kesimpulannya ke sini dulu. Lalu dari situ kesimpulannya ke sini, gitu. Paham nggak? Paham, Pak? Ya kan? Jelas kan?
X bukan anggota dan X bukan anggota B. Bentar. X anggota A, bukan anggota B, bukan anggota B. Maka X-nya bukan anggota X-nya bukan anggota A, X juga bukan anggota B, pasti X bukan anggota A gabung B. Oke. Nah, cuman sedikit ya, kalau Anda menulis apa namanya, bagusnya sehingga itu kan kata sambung ya. Mungkin bisa cari pilihan kata lain lah, atau koma gitu nggak apa-apa, karena kata sehingga kata sambung. Sehingga X bukan anggota A gabung B, atau dapat ditulis X anggota A gabung B komplement. Dengan demikian, iris komplement subset dari B. Ya, saya kira oke, benar. Cuma tadi aja tambahan satu lebih detail. Nah, lalu saya ingin penting saya kira nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Silakan, mungkin siapa bisa dari kelompok 2 yang bisa membantu saya menjelaskan. Tadi ada anggota kelompoknya kan ada 4. Siapa? Bantu saya menjelaskan. Nomor 3. Vira, ada Vira? Baik, Pak. Silakan, Mbak. Tolong, nomor 3. Nih, sudah kelihatan kan tayangan saya kan? Sudah, Anda Pak. jelaskan. Nomor 3 itu buktikan untuk ini X elemen gabungan dari A alfa komplement itu sama dengan Ulangi apa tadi? Dibacanya apa? Buktikan. gabungan alfa anggota I dari A alfa komplement itu sama dengan gabungan alfa anggota I alfa komplement. Oke. Untuk bukti yang pertama itu ambil X itu anggota gabungan alfa anggota I dari A alfa komplement, maka X itu bukan anggota dari gabungan alfa anggota I dari A alfa. Hal ini berarti bisa kita tulis menjadi X itu bukan anggota A alfa untuk setiap alfanya itu anggota I. Dapat pula dinyatakan X-nya itu anggota dari A alfa komplement untuk setiap alfanya itu anggota I. Oleh karena itu, X-nya itu anggota dari A alfa gabungan alfa anggota I dari A alfa komplement. Maka dengan demikian untuk opsi yang nomor 1 itu benar, yaitu gabungan alfa anggota I A alfa komplement merupakan subset dari gabungan alfa anggota I dari A alfa komplement, Pak. Ya, lanjut. Nah, untuk yang kedua konsepnya sama dari soal sebelumnya, jadi kita ambil sembarang X anggota
gabungan alfa anggota I dari A alfa komplemen. Maka kita tahu bahwa X anggota dari A alfa komplemen untuk setiap alfanya itu anggota I. Kayak hal ini berarti X-nya itu bukan anggota A alfa untuk setiap alfanya itu anggota I. Dapat pula dinyatakan bahwa X-nya itu bukan anggota gabungan alfa anggota I dari A alfa. Oleh karena itu, X-nya itu anggota dari gabungan alfa anggota I A alfa komplemen. Maka dengan demikian opsi yang kedua itu benar, yaitu gabungan alfa anggota I A alfa komplemen subset dari gabungan alfa anggota I A alfa komplemen. Maka karena bukti yang pertama dan kedua itu benar, berarti bisa kita nyatakan terbukti bahwa gabungan alfa anggota I A alfa komplemen itu sama dengan gabungan alfa anggota I A alfa komplemen adalah benar. Oke, makasih. Jadi saya kira sudah bagus. Tadi Anda menggunakan ada kata untuk setiapnya. Ini penting ini Anda menggunakan setiap. Apa tahu setiap yang lain-lain. Anda tadi menyebut, saya mendengar Anda menggunakan kata opsi. Ya, itu pilihan kata yang nggak bagus itu di sini. Jangan nyebut opsi ya, opsi satu. Anda bisa untuk kasus 1, kasus 2, kasus pertama, kasus kedua, gitu. Itu boleh, tapi jangan opsi. Ya, oke, bagus. Apa namanya? Sudah detail buktinya, bisa dipertanggungjawabkan, dan kalimatnya juga sudah baik disusun ya. Ini hukum De Morgan ya, sekali lagi hukum De Morgan. Yang sangat umum, hukum De Morgan yang sangat umum. I-nya indeks set, I-nya bisa berhingga, bisa tak hingga, ya secara umum. Ini aja ya, tugas kedua ya. Oke. Iya Pak, 3 soal aja Pak, soal tugas kedua. Ya. Udah. Fikri. Tugas 3. X. Apa ini? Teori probabilitas. Apa ini? Tentang apa? Tugas teori probabilitas F dari R-2 ke R-3, di mana Fx sama dengan ini adalah fungsi bijektif. Oke, ada banyak apa namanya? Ada 5 soal, cuman mungkin saya nggak akan bahas semua dalam kesempatan ini. Saya ingin ada anggota kelompok 3 ini yang bisa menjelaskan nomor 1. Silakan, Dimas atau Raffi atau Zidan, silakan. Baik Pak.
Silakan. Siapa ini? Dimas Pak. Silakan Mas. Jadi untuk di nomor 1 itu kita kan disuruh untuk membuktikan bijektif dulu. Nah, untuk membuktikan bijektif kita nunjukin dulu kalau fungsi itu tuh injektif dan surjektif. Nah, yang pertama itu dimisalkan fx dan fy itu ada di B, di mana fx sama dengan fy. Dari situ kita aljabarin sehingga diperoleh x sama dengan y, yang berarti itu fungsinya injektif. Oke. Kemudian yang kedua kita buktiin kalau ada y itu anggota dari B. Itu berarti y sama dengan 3x per x min 2. Nah, dengan aljabar kita aljabarin, itu didapatkan hasil akhirnya itu x sama dengan 2y per y min 3. Nah, kemudian dari hasil x-nya itu kita tulis lagi fx, di mana tadi x-nya kita dapat 2y per y min 3 sama dengan kepersamaan awal yang tadi itu yang 3x per x min 2 kita ituin. Jadinya 3 dikali 2y per y min 3 dibagi 2y per y min 3 dikurang 2. Didapetin itu 6y per y min 3 dibagi 6 per y min 3. Sehingga hasil akhirnya y. Karena fx sama dengan y itu berarti terbukti surjektif. Nah, karena fungsi tersebut injektif dan surjektif, maka fungsi tersebut bijektif, Pak. Oke, makasih. Saya ingin tanya, ya, apa yang saya jelaskan sekira bagus, mungkin nanti ada sedikit koreksi. Pertama, untuk kita mengingat kembali, apa itu fungsi injektif? Fungsi satu-satu ya, fungsi injektif ya. Yang sudah dibutuhkan kan disimpan di kardus kalau yang sekopi pasti itu sudah sekopi itu kan. Dan itu dia masukkan data-datanya, masukkan namanya. Yang lain bisa bantu kelompoknya. Fungsi injektif itu apa? Iya, Pak. Fungsi satu-satu, Pak. Secara matematis gimana kita menjelaskan atau menyatakan fungsi injektif? Waktu itu di kuliah sebenarnya sudah saya. Yang misal ada fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2 bukan, Prof? Iya, dibaca yang atau dijelaskan yang lebih pas, yang lebih lengkap. Apa? F injektif. Dan hanya F injektif itu berarti jika setiap dua elemen yang berbeda di A, untuk setiap X, Y anggota A, jika X tidak sama dengan Y, maka Fx tidak sama dengan Fy. Jika X tidak sama dengan Y, maka ini XY-nya di A ya. Fx tidak sama dengan Y. Oke, benar. Ada lagi pengertiannya? Kemudian untuk Fx dan Fy ada di B, anggota B. Terus? Jika Fx sama dengan Fy, maka X sama dengan Y untuk suatu X dan Y ada anggota di A, Prof. Ya, apa namanya? Yang Anda gunakan yang satu atau yang dua?
Yang Untuk kedua, menunjuk- Prof. Y, oke, tulis di sini. Ini. Sekarang menulis buktinya biar tidak terkesan ini suatu apa namanya coret-coret. Oke, buktinya gini mas, bukti. Ya. Ambil. Kan Anda akan membuktikan ini. Kalau Fx dan Fy anggota B, maka kalau Fx sama dengan Fy, maka X sama dengan Y. Ini kan yang akan Anda buktikan, nomor 2. Maka mulainya dengan ambil Fx, Fy anggota B, dengan Fx sama dengan Fy titik. Lalu Anda boleh ganti baris atau boleh dilanjutkan. Ya. Nah, saya karena space saja, maka saya tuliskan maka. Ya. Anda tulis ini, oke. Lalu oke, ke bawahnya boleh langsung tulis begini, tidak apa-apa, nggak usah tambah kata-kata. Kata-kata, ya. Oke. Setelah ambil Fx, maka nah kalau Anda mau lebih lengkap begini. Maka 3x min x min 2 sama dengan 3 min 2 juga untuk x y anggota A gitu. Atau kalau Anda tidak mau nulis di situ karena Anda melakukan proses yang terdiri dari beberapa baris, maka Anda tulis di sini di akhir untuk x y anggota A. Itu kan? Kan Anda ini tulisnya untuk satu x y anggota A. Oke, bagusnya di sini ditambah sedikit. Maaf tadi ada yang kurang saya. Terus mulai dari ambil sembarang Fx, Fy anggota B, anggota Y. Kata sembarang ini penting mas, Mbak ya. Mengapa? Karena Anda akan membuktikan implikasi. Jika Fx sama dengan Fy, maka X sama dengan Y, ini nanti untuk Fx dan Fy anggota B. Maka Anda mulai dengan kata-kata ini. Ambil sembarang Fx, Fy anggota B dengan Fx sama dengan Fy. Maka, paham nggak? Paham nggak kalau perlu tanda kata-kata ambil sembarang? Menggunakan kata ambil sembarang itu biar bisa diberlakukan untuk semua X dan untuk semua Fx dan Fy yang sama gitu. Ngambilnya nggak tertentu, tapi ngambilnya sembarang. Jadi kalau untuk membuktikan implikasi atau membuktikan pernyataan yang menggunakan kata jika maka atau setiap, kita selalu menggunakan kata ambil sembarang. Nah di sini ya Anda membuktikan dengan pakai tanda titik lah, titik 3 ini apa namanya
nggak deskriptif. Anda tulis saja jadi ya, Anda boleh menulis jadi terbukti F injektif atau fungsi F injektif, ya, gitu. Oke. Nah, biar menjadi satu bentuk deskriptif, Anda tambah di sini misalnya kata-kata selanjutnya, gitu, dan enak dibaca. Sekarang Anda akan buktikan bahwa F-nya surjektif. Ya, surjektif. F surjektif artinya apa? Artinya catatan Anda. Ayo, kelompoknya bisa bantu. Ini Pak, untuk setiap Y anggota B ada X anggota A sedemikian sehingga Y sama dengan Fx. Iya, oke. Betul. Ini pengertian dari fungsi surjektif. Ya, Anda akan membuktikan pernyataan ini untuk fungsi yang definisinya ini. Untuk setiap Y anggota B, ada X anggota A, sehingga Y sama dengan Fx. Perhatikan. Yang lain juga ya, perhatikan, jangan hanya kelompok yang presentasi. Ini penting buat Anda. Anda tahu pengertian fungsi surjektif. Untuk setiap Y anggota B, ada X anggota A, sedemikian hingga Y sama Fx. Kalau Anda akan membuktikan untuk setiap Y anggota B, apa kata pertama yang harus Anda ambil? Untuk membuktikan untuk setiap Y anggota B, apa kata pertama yang harus Anda ambil? Saya pernah ini jelaskan. Yang lain selain kelompoknya bisa bantu. Ambil sembarang, Prof. Ya, bagus. Ya. Buktinya harus diawali dengan mengambil. Jadi, ambil sembarang. Jadi, setelah ini, selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya ini nanti diteruskan ya. Selanjutnya, ambil sembarang Y anggota B. Jangan langsung Anda klaim ada, ini nggak tahu apa alasannya dari mana gitu. Tiba-tiba Anda mengatakan ada Y anggota B gitu. Ya. Jadi mulainya dengan kata-kata ambil sembarang Y anggota B, ya. Nah, sekarang kan pengertian subjektifnya untuk setiap Y anggota B ada X anggota A sehingga Y sama X. Ada itu artinya harus Anda mencari. Anda harus mencari. Ya. Kan ada X anggota A. Anda harus cari X yang seperti apa. Ada X anggota A. X yang seperti apa yang memenuhi Y sama dengan Fx ya.
tentu sebelum Anda menulis bukti, Anda bisa terlebih dahulu membuat coret-coret gitu ya, membuat coret-coret. Coret-coretnya ya misalnya ini gitu. Ya, misalnya ini gitu. Coret dan juga ini gitu ya. Coret-coretnya gitu. Nah, cara menulis buktinya, perhatikan cara menulis buktinya. Selanjutnya ambil sembarang Y anggota B. Maka Anda tambahkan kata-katanya gini, kan dicari, ini opsional, akan dicari, sebentar, X anggota, sedemikian juga Y sama dengan Fx, ya. Nah, sebenarnya gini, ini kata opsional. Ini boleh di dalam pikiran Anda. Ya, mungkin tidak usah dituliskan saja. Jadi di dalam pikiran Anda, ketika Anda sudah menetapkan Y anggota sembarang Y anggota B, dalam pikiran Anda, karena Anda harus menunjukkan apa namanya, ada X anggota yang menjadi sama B, maka dalam pikiran Anda harus mencari X anggota A yang memenuhi ini. Nah, kalau ini Anda tuliskan, Anda nanti bisa ditambah sebagai berikut, lalu Anda proses. Tapi kalau Anda tidak mau menuliskan ini, mungkin saya tidak akan tuliskan. Ya. Nah, untuk menunjukkan ada itu Anda bisa langsung begini, triknya. Anda bisa langsung ambil, ya, ambil dari yang sudah tadi Anda coret-coret terlebih dahulu. Ambil X sama dengan 2Y per Y-3 anggota A. Ya. Maka, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan kritis. Kalau kita langsung membuat buktinya ambil X anggota X sama 2Y anggota X sama 2Y per Y-3, di sini kita klaim anggota A. Maka saya tentu bisa bertanya kepada Anda, apa benar X anggota A? Apa benar Y 2Y per Y-3 anggota A? Nah, kita sebut saja, tadi kita nggak pakai AB ya. Jadi, sorry, tadi agak sedikit ya. Jadi, kalau Anda mau sebut BA, maka Anda di dalam bukti harus menuliskan, misalkan ini sebagai A, dan ini sebagai B, gitu ya. Anda tulis dulu, misalkan A sama dengan R-2 dan B sama dengan R-3 gitu. Karena kalau Anda nggak menuliskan, tiba-tiba kok Anda mengambil Fx, Fy anggota BB-nya apa gitu. Kan orang nggak tahu. Jadi harus sisipkan ya. Sisipkan di awal bukti. Misalkan ini tulis dulu. A sama dengan dan B sama dengan itu, baru Anda terus. Nah, ada yang bisa bantu saya mengapa 2Y per Y-3 anggota A? A-nya apa tadi? A-nya itu R-2. Karena inverse-nya bukan, Prof. Bentar.
Silakan Mas tadi. Gimana Mas? Karena inverse-nya atau bukan, Prof? Karena? Inverse. Ya, bukan. A kan himpunan bilangan real kecuali angka 2 kan ini kan. Tadi kan Anda mengambil Y anggota B. Y anggota B artinya Y-nya itu bilangan real. Betul nggak? Selain berapa? Selain 3, Prof. Selain 3. Sekarang kita cek. Kalau Y bilangan real selain 3, ya. Y bilangan real selain 3, 2Y bilangan real bukan? Iya, Prof. Lalu Y-3, kalau Y-nya selain 3, bisa lebih dari 3 atau kurang dari 3, bilangan real bukan? Iya, Prof. Bilangan real dibagi bilangan real bukan? Benar, Prof. Ya. Ini sama dengan 2 tidak? 2Y dibagi Y-3. Tidak, Prof. Artinya, untuk Y selain 3, 2Y per Y-3 adalah bilangan real yang bukan 2. Berarti X ini benar-benar anggota A. Paham ya argumentasinya ya? Anda sudah katakan? Paham ya? Jadi harus ya di dalam bukti nggak harus dituliskan, tapi saya kalau tidak dituliskan artinya Anda tetap harus paham gitu. Makanya saya beri tanda tanya. Jadi selanjutnya ambil sembarang Y anggota B. Lalu pakai kata ambil lagi, atau ambil, atau Anda juga selain kata ambil, Anda boleh juga menggunakan kata lain. Kata lain yang Anda boleh gunakan adalah pilih. Ya, pilih YX sama dengan itu. Karena Anda harus membuktikan bahwa ada X anggota A. Ya. Kan ada X anggota A kan berarti Anda harus menunjuk minimal satu elemen. Satu elemen itu adalah ini. Dan tadi Anda tunjukkan elemen ini adalah anggota A. Itu kan logikanya kan? Ya, ini saya ajarin Anda berpikir yang sistematis, yang komprehensif, yang lengkap untuk membuat bukti. Oke. Jadi ambil atau pilih, boleh pilih salah satu, silakan. Pilih salah satu. Ambil X sama 2Y per Y-3 anggota A. Nah, Anda menuliskan ini, tadi Anda sudah bisa mempertanggungjawabkan. Karena memang X-nya bilangan real, dan X-nya tidak sama dengan 2. Maka Anda masukkan aja ini langsung FY ini ada proses dapatnya Y ya. Maka kalau Anda mau tulis lengkap di sini maka Fx sama dengan gitu. Fx sama dengan ini sama dengan Fy. Kan sudah match kan? Tadi Anda memulai dengan kata-kata ambil sembarang, lalu Anda bisa membuktikan ada, karena ya ada itu karena Anda bisa memilih atau bisa mengambil yang memenuhi Fx sama dengan Y, atau Y sama dengan Fx. Artinya Anda selesai membuktikan.
bahwa jadi F terbukti F surjektif. Lalu ada sebagai kesimpulan akhir boleh. Nah, jadi yang tulisan ini boleh ada buat semacam coret-coret saja gitu untuk bukti formalnya. Yang Anda tulis ini ya di dalam bukti boleh saja yang ini dalam bukti ini boleh Anda tulis. Tapi kalau Anda tulis ini, maka kalimat yang tadi saya hapus harus ditulis. Ambil sembarang Y anggota B akan dicari elemen X anggota A sedemikian hingga Fx sama dengan Y. Ya. Lalu Anda jadi gini mungkin biar saya tuliskan saja ya bukti lain biar Anda lebih paham. Yang kedua maksud saya ya. Ambil sembarang Y anggota B. Nah, tadi yang saya hapus ini akan dicari X anggota A sedemikian hingga Fx atau Y sama dengan Fx. Ya. Anda tambahkan ini aja kata-katanya. Perhatikan bahwa Anda tulis. Nah, yang Anda tulis itu ini semua yang Anda tulis. Ya. Tulis di sini. Ya. Nah, jadi coret-coretnya Anda masukkan di dalam bukti. Nah, setelah itu perhatikan bahwa gitu. Selalu kalimatnya perhatikan bahwa itu nah Anda boleh dengan kata-kata sendiri. Maka X yang Anda peroleh dari baris terakhir ini maka X sama dengan 2Y per Y min 3. Perhatikan bahwa ini mungkin tidak perlu pakai kata maka ya. Perhatikan bahwa ini lalu Anda harus Anda boleh gini kata-katanya lebih bagus. Dengan mengambil
X sama dengan ini anggota A akan atau diperoleh ya, diperolehnya itu ini Fx sama dengan Y. Udah terbukti. Ya, itu apa namanya cara bukti. Dua-duanya boleh ya. Yang satu tadi apa namanya? Yang bukti pertama itu sudah seolah-olah coret-coretnya ini itu tidak dituliskan tapi langsung ada di bawahnya ini, ada digunakan di bawahnya ini ya. Itu bukti, itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua, coret-coret ini Anda masukkan sebagai bagian dari bukti, maka Anda menuliskan buktinya ya ditulis seperti ini di bawah ini. Ambil sembarang Y anggota B akan dicari X anggota A sehingga hingga Y sama dengan Fx. Nah, proses akan dicari itu diawali dengan perhatikan bahwa proses mencarinya. Perhatikan bahwa ini yang di dalam kotak. Y sama dengan apa namanya Fx ya. Lalu ini diperoleh 2Y per Y min 3. Nah, baru setelah sampai di sini Anda menuliskan dengan mengambil. Dengan mengambil ini artinya Anda menunjukkan ada X anggota A. Ini. Ada X anggota A yang memenuhi ini yang saya bulatkan. Pertanyaan saya, bisa nggak Anda menyalin dua macam bukti ini dengan yang Anda kalau saya minta untuk menulis dua versi bukti ini dengan kalimat yang kalimat yang runut lengkap itu bisa nggak? Atau masih ada pertanyaan tidak? Halo? Nggak ada respon. Tidak ada, Pak. Artinya bisa ya? Halo? Bisa, Pak. Iya, Pak. Ya, saya minta semuanya menulis kembali bukti nomor 1 ini ya dari awal saja. Kalau yang bukti awal tentu yang menunjukkan injektif ya ini aja satu cara saja. Tapi bukti yang menunjukkan surjektif tadi ada bukti yang saya tulis ringkas yang bagian atas dan bukti yang lebih panjang di bagian bawah yang di dalamnya menyertakan coret-coret ini gitu ya. Saya nggak akan minta Anda kumpulkan, tapi saya ingin Anda benar-benar paham bahwa begitulah cara membuktikan secara yang dapat dipertanggungjawabkan yang secara logika. Karena tadi yang Anda akan buktikan adalah statement ini. Untuk setiap ada sehingga. Untuk setiap ada sehingga. Diawali dengan ambil sembarang. Ada itu Anda harus menunjukkan memilih atau mengambil. Lalu ini Y sama dengan F itu ditunjukkan. Ya. Itu cara membuktikan. Sekarang jam 11:08.
Maaf, rame di kampus. Saya dari kampus. Saya sedikit tambahkan materi aja dulu ya. Untuk soalnya kalau dibahas juga nggak selesai waktunya. Saya akan bahas mengawali mana masih mode berbagi. Baik, jadi materi yang sudah kita pelajari, pertama dulu pengantar, ada sistem matematik, logika, himpunan, fungsi, sistem bilangan real kemarin, walaupun agak global, cepat waktu membahas sistem bilangan real. Nah, sekarang di pertemuan ini sesuai dengan RPS, kalau nggak salah tentang ukuran lebek itu yang Mas Mbak ya, RPS-nya ya, betul nggak? Anda ingat nggak? Iya Pak, betul. Betul, ukuran lebek. Nah, ukuran lebek itu saya akan membahas dan juga nanti seterusnya merujuk pada buku ini, ya, merujuk pada buku Measure, Integral, dan Probability, ya. Teori apa tadi, integral ukuran lebek ya? Apa tadi di dalam RPS judulnya, saya kok lupa. Ya, ukuran lebek ya. Mengapa kita membahas itu? Di sini kita belajar ukuran, ya. Nanti tentu kita akan tahu mengapa kita perlu belajar ukuran. Ukuran secara harfiah, ukuran ya hasil mengukur, ya. Jadi kita akan mengukur nanti karena ada ukuran. Ada ukuran maka kita akan mengukur. Mengukur apa? Mengukur himpunan. Mengukur himpunan. Mengukur himpunan. Apa bisa himpunan diukur? Ya, kita akan definisikan, kita akan pelajari konsepnya, bagaimana mengukur himpunan. Apa kaitannya dengan probabilitas? Probabilitas kan ukuran kemungkinan. Ya, ukuran kemungkinan secara tradisional, ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ukuran terjadi suatu kejadian. Nah, sama-sama ada kata measure itu ukuran. Ukuran, probabilitas itu ukuran kemungkinan. Sama itu, sama-sama ukuran, measure. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa ya probabilitas itu ukuran. Measure, mengukur apa? Mengukur himpunan.
Apakah probabilitas mengukur himpunan? Kita kan bisanya PA. P-nya ini probabilitasnya. Yang tadi adalah ukuran, hanya ini himpunan. Jadi probabilitas ini kan mengukur himpunan juga akhirnya kalau kita kaitkan. Jadi probabilitas itu identik dengan mengukur himpunan. Paham enggak? Measure artinya ukuran. Ya, ukuran. Ukuran ya dari mengukur. Mengukur. Yang akan kita ukur himpunan. Nanti pertanyaannya bagaimana mengukur himpunan gitu. Itu yang akan kita pelajari. Lalu kita juga belajar probabilitas. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ukuran ya. Jadi ukuran adalah measure juga gitu. Ukuran. Measure juga. Ukuran, ngukur apa? Ukur himpunan. Karena misalnya kita menuliskan PA, P-nya probabilitas, A-nya himpunan, mengukur himpunan. Jadi di sini probabilitas adalah identik dengan mengukur himpunan. Nah, dalam buku ini juga ada judul integral. Apa kaitannya? Apa kaitannya? Saya beri motivasi atau ilustrasi. Tapi sebelum itu, saya berikan contoh, saya tunjukkan mengukur himpunan. Mengukur himpunan. Kalau saya punya apa namanya himpunan bilangan real, lalu saya punya interval batas kirinya 1, batas kanannya 5. Ini saya buat I, saya beri simbol I interval ini. Ya, I-nya himpunan atau bukan? Halo? I-nya himpunan bukan? Udah tidur. Iya, Pak. Himpunan, Pak. Himpunan. Ya. Nah, nanti tentu kita akan pelajari mengukur himpunan. Salah satu yang natural, yang juga banyak sekali aplikasinya, atau juga sering kita lakukan terkait interval ini, kita kan bisa mengukur panjang interval kan? Panjang interval. Panjang interval ini kan merupakan ukuran kan? Betul nggak? Interval ini, interval 1 sampai 5, panjangnya sekian. Anda tahulah panjangnya 4. Berarti ukurannya sama dengan 4. Kalau satuannya dalam sentimeter, ukurannya 4 cm. Dalam ini ukurannya 4 mm. Ya, jadi panjang interval ini ukuran. Salah satu contoh ukuran ya. Contoh ukuran. Nanti gitu saya juga bisa bukan panjang interval. Nanti kita akan pelajari misalnya banyaknya titik pada interval 1 sampai 5 berapa? Banyaknya titik. Tak hingga kan? Itu nanti juga kita bisa
pelajari sebagai ukuran. Jadi panjang interval ukuran. Ya, saya pengajar. Sebentar Mas, sebentar ya, saya tanda tangan dulu. Ya, pulpen warna atau putih ini. Apa aja lah, yang punya Anda aja yang bisa dapat. Ini untuk ini Prof. Ya, jangan yang ini Prof. Di sini. Ini juga. Ya. Dua rangkap gitu. Oke. Ini juga. Apa? Ini Mas. Mau daftar dulu. Nanti mungkin ada Prof. Lagi bagi nyanyi gitu. Ini Prof ada Prof. Oke. Cukup buat itu perlunya tambahan kan? Iya. Maaf ya, keluarga ya. Jangan ada lagi. Iya, oke. Ya, sama-sama. Kembali Mas, Mbak, time fokus. Lalu di dalam buku kita ada integral. Ya, ada integral. Ya, apa kaitannya? Apa kaitannya? Ya. Perhatikan ya semuanya ya. Kalau saya menghitung integral 1 sampai 5 dari yang saya integralkan 1 dx. Hasilnya apa Mas? Mbak? Integral 1 sampai 5 1 dx. Bisa dibantu? Hasilnya integral 1 apa? X, Pak. X. Diberikan batas 1 sampai 5. 1 sampai 5. Hasilnya berapa? 5 dikurang 1, 4. 1 sama dengan 4. 4. Saya akan gambar. Berarti fungsi yang kita integralkan adalah fungsi fx sama dengan 1 ya, yang kita integralkan. Kalau saya buat grafik, fungsi yang nilainya 1, lalu saya mengintegralkan dari batas bawahnya 1, batas kan atas bawah, batas kanannya 5. Lalu Anda belajar di kalkulus, integral itu dapat diinterpretasikan sebagai luas daerah di bawah kurva. Luas daerah di bawah kurva. Luasnya 4. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Nah, sekarang kita akan 4 ini adalah sama dengan 1 kali 1 itu adalah nilai fungsinya ya, kali 4 ya. 1 ini nilai fungsi betul ya, karena efeknya 1.
4 yang ini panjang interval. Panjang interval lagi-lagi adalah ukuran. Ya. Kan tadi saya menyebut panjang interval kan contoh ukuran. Lalu saya akan menulis dengan tulisan yang berbeda. Integral 1 sampai 5 1 dx itu saya akan tulis integral, batasnya saya nggak tulis di atas dan di bawah, batasnya saya tulis di bawah 1 sampai 5. Anda kalau di mata kuliah kalkulus ada misalkan membuat integral dengan double integral atas daerah C dari fxy x dy. Nah, nggak mencoba seperti ini matematik. Halo, pernah nggak menemui notasi seperti itu? Notasi ini? Iya, Pak. Nah, Ya. D-nya apa disebutnya? Daerah pengintegralan kan? Betul nggak? Ingat nggak? Daerah pengintegralan. iya, Pak. Ya. Disebut daerah pengintegralan karena di 2 dimensi. Daerah pengintegralan ini kan himpunan kan? Betul kan? Himpunan, suatu daerah. Nah, satu himpunan. Kalau integralnya 1, tidak double, maka ya sebutnya bukan daerah, apa namanya, daerah pengintegralan. Maka mungkin boleh saya tulis ini, nah, interval pengintegralan saya tulis di bawahnya space integral. Ya, saya boleh dong tulis seperti ini. 1 dx sama dengan integral 1 itu tadi x, ya. Atau kalau saya lihat apa namanya hasil integralnya untuk fungsi ini dari gambar tadi terlihat terlihat sama dengan 1 kali hasilnya kan 4 tadi sudah kita hitung hasilnya 4 1 kali panjang interval 1 sampai 5 sama dengan 1 kali ukuran interval 1 sampai 5. 1 sampai 1 kali ukuran interval. Ukuran interval 1 sampai 5. Yang sama dengan tadi panjang interval 1 sampai 5. Sama dengan 4. Ya. Nah,
nantinya ya kita akan tahu ukuran yang dipakai untuk mengukur interval saya sebut saja interval A sampai B sama dengan panjang interval akumulasi dinamakan ukuran lobek lobek ya kita tulis nantinya, artinya ke depan yang akan kita pelajari. Jadi ukuran di sini nantinya tidak lain adalah ini ukuran P. Ya, jadi itu kurang lebih mengapa buku ini mengambil judul, ada ukuran, ada integral, ada probabilitas. Karena memang ketiganya saling terkait. Ya. Menjadikan ilustrasi nanti ada ya, saya kira Anda bisa lah memahami apa yang saya tulis ini. Ya. Dan kaitannya dengan integral ini yang saya tulis ini jelas saya kira ketika kita mengintegralkan yang hasilnya 4 itu tidak lain kita sebenarnya adalah di dalamnya juga ada mengukur panjang interval pengintegralan, mengukur panjang interval pengintegralan ya. Dan ukuran yang kita gunakan namanya ukuran lobek ya. Saya tulis lagi nantinya integral akan terkait dengan harga harapan ekspektasi variabel pajak. Ya, ada di ketika belajar variabel pajak kontinu kan ketika menghitung ekspektasi Anda mengintegralkan. Jadi itu kurang lebih apa namanya konsep dari apa namanya atau keterkaitan antara istilah ukuran, integral, dan probabilitas. Ya, ini tentu apa sekilas ya. Nantinya tentu Anda akan belajar lebih detail tentang ini semua. Baik, sekarang kita lihat daftar isi dari buku ini. Kita lihat daftar isi
Timbunan dan fungsi sudah kita pelajari secara lebih detail. Tadi juga kita sudah bahas fungsi. Tadi kita ngecek tugas, meskipun masih ada tugas-tugas yang belum kita cek. Kita juga sudah tahu timbunan yang countable, uncountable, R, itu kita menggunakan enumerable, di analisis real. Countable event kita juga menganalisis itu. Lalu kita, nah di sini perlu memahami ada judul yang namanya topological properties of sets in R. Ya ini sekilas saja. Kalau Anda mahasiswa, ada mata kuliah, benar enggak di Anda ada mata kuliah topologi? Ada enggak di Anda mata kuliah topologi? Halo? Nggak ada, Pak. Sejauh ini belum ada, Pak. Oh, sayang. Enggak ditawarkan pilihan, mata kuliah pilihan? Mungkin nanti di semester selanjutnya ada, Pak. Untuk semester ini tidak ada pilihannya. Oh iya, maksud saya di kurikulum Anda gitu. Kalau nggak salah, dulu kita ini kelihatannya. Belajar, saya pernah belajar juga topologi. Nah, jadi kalau kita ingin nanti mempelajari teori probabilitas secara lebih lanjut, kita perlu belajar topologi. Ya, kita perlu belajar topologi. Dan belajar topologi itu setelah kita belajar analisis. Sebaiknya setelah belajar analisis. Karena konsep-konsep dalam topologi adalah abstraksi dari apa yang dipelajari di analisis. Jadi lebih boleh dibilang kalau kita belajar topologi itu lebih lanjutan dari analisis real. Sekali lagi, kalau Anda ingin belajar teori statistik, Anda perlu belajar topologi. Nah, setelah itu, di sini kita ada integral Riemann, saya kira yang sudah dipelajari di kalkulus, tapi mungkin nanti kita bisa saja singgung ya. Ketika kita menerapkan atau mengaitkan, kemudian juga nanti terkait dengan probabilitas. Di buku ini setiap bab itu diakhiri dengan probability dengan probability probability. Saya kira hampir semua bab kaitkan dengan probability, ya, probability. Ada juga probability lagi, ya, limit theorem, ada probability lagi, ya. Di measure itu ukuran itu bidangnya analisis, lalu dikaitkan dengan probability.
measurable function itu adalah bidangnya analisis, kaitkan dengan probability. Integral itu adalah bagiannya analisis, kaitkan dengan probability. Hilbert space, L space, ini adalah kaitannya dengan analisis, kaitkan dengan probability. Product measure kemudian kejadian analisis dikaitkan dengan probability. Teorema Radon-Nikodym, Lebesgue stages measure, ini analisis dikaitkan dengan probability. Limit theorem, ini analisis dikaitkan dengan probability. Mata kuliah kita adalah pengantar teori probabilitas. Tentu tidak akan belajar ini semua. Mungkin kita hanya belajar ya secukup waktunya saja. Mungkin paling banyak saya kira sampai bab 4 saja, itu pun akan saya pilih bagian-bagian saja ya. Jadi dari buku ini kita hanya akan mempelajari utamanya bab 2, 3, 4, tapi itu pun hanya sebagian saja. Kita tidak akan belajar tentang bab 5, 6, 7, 8, itu kita nggak cukup waktu. Ini hanya memberi bekal saja kepada Anda. Nanti kalau Anda mau studi S2 di bidang statistik, belajar teori probabilitas, Anda sudah punya bekal awal. Ini tadi bab 1-nya. Isinya ini sudah dipelajari. Nih, ada apa namanya? Ini kan yang kemarin kita pelajari kan ada di sini juga, ini kan. Inverse fungsi, inverse image, ada sebagainya. Ini semuanya sudah kita pelajari semua. Ini nanti akan saya pelajari. Akan penting ini nanti saya ulas nanti. Ini sudah kita pelajari. Ini sudah kita pelajari. Sebagian isinya. Coba Anda bisa membaca lebih luas lagi. Nah ini ada topological properties sets in R. Sebentar. Ini supremum infimum kita sudah pelajari, cuman barisan kita nggak pelajari. Ya, saya kira kita tidak akan belajar ini, tapi Anda sudah kenal infimum itu apa, supremum itu apa. Dan ini nanti kalau di buku ini dipakainya di bab 7 tentang Dirac theorem, ya. Riemann integral ini nanti mungkin kita singgung sedikit saat belajar ukuran Lebesgue. Lalu ya,
Ini arti memilih bilangan secara acak. Saya minta Anda baca, terjemahkan apa artinya di kalimat ini. Cuman mungkin agak susah juga membacanya. Nanti aja deh saya jelaskan kalau pada saatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ya, baru nanti kita masuk ke dalam measure. Jadi ukuran ini nanti kita akan, ukuran lebek akan kita awali dengan bab 2. Saya nanti akan pelan-pelan ya belajar bab 2 ini. Per kalimat kita akan kaji. Ya, saya tidak akan cepat-cepat di dalam membahas topik ini. Kita nanti sesampainya saja. Ya, sampai akhir semester, sampai mana yang penting Anda paham. Baik, untuk saya mungkin ini tanggung waktunya ya, tidak akan memberikan tambahan materi. Cuman saya ingin memberikan tugas yang tidak dikumpulkan. Tugasnya adalah memahami fungsi indikator. Ya. Ya, ini aja tugasnya, tidak dikumpulkan, tapi saya minta Anda semua memahami fungsi indikator ini dan juga membuat contoh-contoh grafiknya. Kalau untuk A-nya yang bermacam-macam, ya, untuk A-nya yang bermacam-macam. Syukur kalau Anda bisa membuktikan ini lebih bagus. Jika membuktikan. Itu saja hari ini. Minggu depan kita ulas lagi fungsi indikator, lalu kita masuk nanti ke bagian-bagian berikutnya. Yang topologi saya kira ini nanti tidak akan ya. Ada komentar dari Anda sebelum berakhir?